Hai semuanya, ketemu lagi kita hari ini. Teman-teman, kali ini saya mau berbagi resep balado telur bebek untuk kita semua. Ini rasanya enak banget, telurnya juga pulen dan tidak bau amis. Bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya? Simak terus videonya ya, agar kalian tidak salah dalam mengolahnya nanti. Terima kasih. Yang pertama, didihkan air lalu masukkan 3 buah tomat yang sudah dibelah menjadi 2 bagian, dan juga masukkan 20 cabai rawit merah keriting dan 10 cabai rawit besar ya teman-teman. Kita masak hingga layu. Yang tandanya sudah matang bisa kita lihat dari kulit tomatnya ya teman-teman. Jika sudah mengkerut atau sudah layu tuh boleh kita angkat. Ini sudah matang, kita angkat lalu kita tiriskan dari air. Dan selanjutnya cabai yang sudah kita rebus tadi kita masukkan ke dalam alat atau blender ataupun chopper, boleh juga diulek ya teman-teman. Masukkan juga bawang putih 1 siung dan juga tomat yang sudah kita rebus tadi, siap untuk kita haluskan seperti ini. Jika sudah halus seperti ini, kita akan lanjut kembali ke tahap yang selanjutnya. Panaskan minyak goreng atau minyak makan. Setelah itu kita goreng telurnya hingga berwarna kecoklatan atau kuning kecoklatan ya teman-teman. Gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar, khawatirnya nanti malah gosong ya teman-teman. Jika sudah seperti ini, kita angkat telurnya lalu kita sisihkan sejenak ya, agar minyaknya itu tidak terlalu banyak ya teman-teman. Jika sudah, masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi, kita masak hingga tidak ada berbau langu ya teman-teman. Setelah itu masukkan 2 lembar daun jeruk dan juga serai 2 batang yang sudah dikeprek, dan 1 sendok makan gula aren. Tambahkan juga penyedap rasa setengah sendok teh, dan tambahkan juga garam halus 1 sendok. Aduk hingga merata, pastikan gula arennya ini sudah larut dan tercampur rata dengan bahan yang lainnya ya. Masukkan air bersih setengah gelas ya teman-teman, atau secukupnya saja ya, dari bekas blenderan cabai tadi ya teman-teman. Jika sudah sambalnya agak mengental, masukkan telur yang sudah kita goreng tadi. Kita aduk ya, pastikan semuanya sudah merata dengan sambalnya. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk koreksi rasanya ya. Jika kurang asin boleh ditambahkan garamnya dan bahan-bahan yang lainnya. Setelah itu saya akan masukkan 5 batang daun bawang yang sudah saya cuci bersih dan saya potong-potong. Daun bawangnya kita aduk-aduk ya teman-teman hingga layu. Jika sudah, kita angkat lalu kita sajikan di piring saji seperti ini. Ini sudah selesai teman-teman, dan rasanya pun sangat enak sekali. Telur bebeknya sangat pulen dan tidak bau amis ya teman-teman. Boleh kalian coba di rumah. Semoga kalian suka dengan resep yang sudah saya bagikan, dan semoga resep yang saya bagikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Menu yang selanjutnya teman-teman, bahannya masih sama seperti yang di awal tadi. Kita masih menggunakan telur ya, dan ini rasanya juga enak banget. Anak-anak juga dijamin pasti suka dengan menu satu ini karena rasanya yang enak dan juga tidak terlalu pedas. Bagaimana cara membuatnya? Simak terus ya videonya, jangan di skip. Terima kasih. Yang pertama, saya di sini telah mempersiapkan bawang putih. Bawang putihnya ini saya pakai 4 siung ya teman-teman. Cabai rawit 2 buah saja, dan cabai merah keriting 3 buah. Setelah itu saya akan potong kecil-kecil terlebih dahulu bawang putihnya ini. Lalu setelah itu akan saya geprek ya, dan jika sudah digeprek akan saya cincang halus atau cincang kecil-kecil. Tapi kalau teman-teman bisa melakukan dari bawang putihnya itu masih utuh atau masih besar, langsung digeprek lalu dicincang, itu nggak masalah ya teman-teman. Nah, sama saja rasanya, yang penting dicincang kecil-kecil. Lakukan sampai semua bawang putihnya ini sudah selesai dicincang ya.
Jika sudah selesai bawang putihnya seperti ini, kita sisihkan sejenak ya teman-teman. Lalu setelah itu kita lanjut ke bahan yang lainnya. Di sini saya pakai cabai rawit 2 buah saja ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman suka pedas, boleh ditambahkan ya. Ini karena biar anak-anak juga bisa makan, jadi cabainya sedikit saja. Cabai merah keritingnya saya pakai 3 buah, kita potong seperti ini ya teman-teman, seperti yang saya lakukan sampai dengan selesai, sampai semua cabai merah keritingnya ini sudah terpotong. Jika sudah, kita sisihkan sejenak cabainya, lanjut ke bahan yang lainnya ya teman-teman. Di sini saya telah mempersiapkan bahan yang lainnya seperti daun bawang. Daun bawangnya ini saya pakai sekitar 3 batang daun bawang ya teman-teman. Kita potong besar juga tidak apa-apa ya teman-teman. Tidak usah terlalu halus atau terlalu kecil. Lakukan sampai dengan selesai. Jika sudah selesai daun bawangnya ini, kita akan lanjut lagi teman-teman ke tahap yang selanjutnya. Ini sudah selesai, kita sisihkan sejenak dan kita masuk ke tahap selanjutnya ya dalam memasak lauk hari ini. Siapkan mangkuk yang agak besar dan masukkan telur ayam utuh ya teman-teman, putih dan kuningnya kita pakai semua. Di sini saya memakai telur ayamnya sebanyak 4 butir telur ayam ya teman-teman. Jika sudah, saya akan menambahkan bahan yang lainnya agar telurnya ini terasa enak. Tambahkan setengah sendok teh garam halus. Setelah itu kita kocok lepas telur ayamnya ini. Pastikan garam yang sudah kita masukkan tadi itu sudah larut dan tercampur dengan rata dengan telurnya ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya akan kita goreng terlebih dahulu. Sebelumnya saya telah mempersiapkan pan yang sudah saya beri minyak. Jangan lupa teman-teman untuk menyalakan api kompornya. Gunakan api kompor yang sedang cenderung kecil saja ya. Jangan terlalu besar agar tidak mudah gosong atau mudah mengusung ya. Jangan lupa sisi yang di sebelahnya untuk kita balik. Seperti kita mendadar telur ya teman-teman, seperti ini. Ini sudah selesai, sudah matang. Setelah itu kita lipat atau kita gulung seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai habis ya, sampai semua telurnya sudah kita dadar ataupun kita goreng seperti ini. Dan ini sudah selesai semua teman-teman. Telurnya saya goreng atau saya jadikan seperti telur dadar seperti ini. Setelah itu telurnya ini akan saya potong terlebih dahulu ya. Kita potong seperti ini. Lakukan sampai dengan selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya. Telurnya sudah saya potong. Selanjutnya kita akan masuk kembali ke tahap yang selanjutnya. Telurnya ini kita sisihkan sejenak ya. Siapkan pan teman-teman, beri minyak secukupnya. Jangan lupa untuk menyalakan api kompornya ya. Gunakan api kompor yang sedang saja, yang cenderung kecil, jangan terlalu besar. Masukkan bawang putih yang sudah kita cincang halus tadi atau kita cincang kecil-kecil tadi. Kita masak hingga wangi, hingga mengeluarkan aroma yang sedap dan harum. Jika sudah, masukkan cabai merah keriting dan cabai rawit yang sudah kita potong-potong tadi ya. Kita masak atau kita tumis hingga layu. Dan jika sudah layu, masukkan potongan daun bawang yang sudah kita potong-potong tadi ya. Ini sudah selesai. Setelah itu saya akan menambahkan air bersih atau air putih sebanyak 100 ml ya teman-teman. Kita masukkan semua. Dan di sini saya akan menambahkan setengah sendok teh
lada bubuk, saus tomat 1 sendok makan, dan saus tiram 1 sendok makan. Dan setelah itu kita aduk hingga semuanya tercampur dengan rata. Pastikan semuanya sudah larut dan menyatu, jangan sempurna ya. Kita tunggu sebentar hingga mendidih. Dan jika sudah mendidih seperti ini, jangan lupa teman-teman untuk mengkoreksi rasanya ya. Tapi sebelum saya matikan api kompornya, saya akan menambahkan sedikit gula putih atau gula pasir. Aduk kembali hingga gula putih atau gula pasirnya ini larut dan tercampur dengan sempurna. Ini rasanya sudah sedap ya teman-teman. Saatnya sekarang kita matikan api kompornya dan kita kembali lagi ke telur dadar yang sudah kita sisihkan tadi. Kita sirami bumbu yang sudah kita masak tadi di atas telur yang sudah kita goreng tadi seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah siap untuk kita hidangkan bersama keluarga tercinta, untuk kita nikmati bersama keluarga kita tercinta. Simpel kan, ekonomis ya, tapi rasanya istimewa. Silahkan dicoba ya. Semoga resep yang saya bagikan bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu di resep saya berikutnya.